Terus film ini jarang diceritakan nih. Saking berpengaruhnya, pernah dibeli haknya oleh sebuah universitas di Australia untuk jadi media pengajaran bahasa Indonesia. Katanya film Rangga dan Cinta kali ini berbeda karena kalian merangkul banyak mitra. Banyak banget. Mereka juga sangat excited ketika mendengar ada Barengan Cinta, akan ada rebirth-nya dan akan ada sentuhan musik atau musikalitas di dalamnya gitu. Buat mereka itu sesuatu yang baru gitu. Nggak ada bantuan dari pemerintah. Oke. Pada zaman itu SMA which is Bunda, teman-temannya Bunda kayak gitu. Main ke wartel nggak? Enggak lagi. Nggak main ke wartel ya? Ya, belum aja sekali-kali ke wartel. Halo Sobat Tempo, kita bertemu kembali dalam Bincang Santai Ngopi Ngobrol Inspirasi Movie Talk bersama saya Yuda Iqbal Maulana. Dan Sobat Tempo, di bulan Oktober ini akan ada sebuah film yang dibilang sangat memorable banget buat teman-teman di tahun 2000-an. Dan sekarang akan tayang kembali dengan judul yang berbeda. Tahu dong buatannya siapa, yaitu buatannya Mbak Mira Lesmana dan Mas Riri Riza. Dan judulnya dulu tuh ada apa dengan cinta ya, dan sekarang berubah menjadi Rangga dan Cinta. Dan dibintangi oleh Lea Prinsi, Elpu Trasarira, Kiandra Sambel, Jasmine Nadia, Katyana Mawira, Danila Tumiwa, Raffi Sudirman, dan Rafli Altama. Nah, penasaran gak sih kita? Sebeda apa sih film Ada Apa Dengan Cinta tahun 2001-2002 dengan film Rangga dan Cinta yang sekarang di tahun 2025, udah 23 tahun. Tapi sebelum itu kita lihat tayangan berikut ini. Di atas bumi ini ku berpijak pada jiwa yang tenang. Di hariku tak pernah ada bintang yang terlintas. Ku bahagia. Rangga ya? Selamat ya? Maaf ya, saya sedang baca. Gila, rese, belagu, so asik. Kamu ini kenapa sih? Tunggu. Siapa sih nama lo? Kok gue lupa ya? Berarti lo enggak penting. Cinta, Mau ngomong apa? terima kasih ya sudah mengembalikan buku ini. Ya, untung ada nama lo di bukunya. Rangga, inilah yang jadi alasan kau untuk hidup 1000 tahun lagi. Ada urusan apa tadi lo sama Cinta? Urusan Cinta, urusan gue. Paham lo? Bukannya lo sebel banget sama dia? Udah jelas waktu itu lo yang ngomong kalau Rangga tipe cowok yang harus dijauhin. Sok penting, sok superstar, sok sastrawan besar. Sok penting. Bila malam telah datang, terkadang ingin ku tulis semua perasaan. Alia, buka pintunya. Keluar kamu. Kemana aja sih, Tak? Gue telepon ke rumah, bokap bilang lo ketemu temen baru. Temen baru yang mana? Kalau diperlakukan gak adil kayak gini, saya udah biasa. Tapi saya nggak nyangka kamu bisa ngeluarin kata-kata yang nyakitin kayak gini. Saya nggak marah sama kamu. Saya marah sama diri saya sendiri. Saya sayang banget sama kamu. Oke Sobat Tempo, hari ini kita kedatangan produser sutradara muda. Produsernya juga muda, lewat. Dan juga ada aktris masa depan Indonesia, ada Mbak Mira Lesmana, Mas Riri Riza, dan Lea Prinsi. Hari ini kita akan ngobrol mengenai film yang akan tayang, film selanjutnya, yaitu Rangga dan Cinta di Ngopi Ngobrol Inspirasi Movie Talk. Saya tanya dulu, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik dong. Baik.
baik. Teman dekat gitu. Asik. Udah bro banget ya. Bro banget. Teman riding. Iya, teman riding kita. Waktu itu kita pakai becak. Saya jadi tukangnya waktu itu kebetulan. Dan mereka datang ke sini bukan cuma sekedar mau ngobrol-ngobrol doang, teman-teman. Kita akan mengingat 23 tahun yang lalu. 23 tahun yang lalu itu tayang sebuah film yang Tempo sendiri bilang bahwa film ini adalah film fenomenal. Lagunya memorable sampai saat ini juga tetap diputar di mana-mana. Kena royalti kayak. Ada apa dengan cinta? Gimana perasaannya Mas Riri dan Mbak Mira? Film ini 23 tahun yang lalu dan sekarang akan terlahir kembali dari Mas. Iya, ini film yang penting banget ya. Penting buat banyak orang sepertinya, karena kita kemana-mana selalu ditanyain, Rangga cinta apa kabar tuh? Kadang-kadang ngomongnya Rangga cinta gitu. Jadi bukan cuma di Indonesia ya. Terus film ini jarang diceritakan nih, saking berpengaruhnya. Pernah dibeli haknya oleh sebuah universitas di Australia untuk jadi media pengajaran bahasa Indonesia di SMA di Australia. Jadi dia bukan sekedar film remaja gitu. Dia jadi film yang menandakan sebuah periode, sebuah waktu di mana Indonesia sedang berubah gitu. Dan menjadi kayak cerita yang mungkin menggambarkan dunia klasiknya anak-anak SMA di Indonesia gitu. Selalu ada cewek-cewek ngegeng, selalu ada cowok-cowok ngegeng, tapi selalu ada outsider gitu ya. Kayak yang berada dalam dunianya sendiri. Terus bicara juga tentang sastra, tentang betapa kita punya sejarah dan kekuatan yang namanya bahasa Indonesia gitu. Dan buat kita film ini menjadi film yang membuat waktu itu disutradarai oleh Rudi Sudjarwo, teman kami, orang yang sangat penting di era awal film Indonesia waktu itu, dan jadi film yang sangat penting buat Miles dan juga buat saya sih. Karena saya pernah membuat sequelnya tahun 2016, Ada Apa Dengan Cinta 2. Dan ya bisa membuat kita membuat lebih banyak film gitu. Kalau buat saya mungkin ngerasa juga bahwa hari ini relevansinya kayaknya masih ada gitu. Dan juga cukup kuat, nggak cuma tema yang universal tentang jatuh cinta, tentang merayakan masa SMA, tentang bagaimana kita ingin sekali merasa bahagia dan nyaman gitu ya. Tapi momen di tahun awal 2000-an itu kan Indonesia juga sedang dalam masa yang menarik sekali. Betul. Baru saja melalui represi gitu kan, tapi juga di saat yang sama sedang euforia masa kebebasan gitu. Dan ini sebenarnya terwakilkan oleh tokoh-tokohnya, geng cinta yang sangat open, yang sangat ceria, tapi masih ada keluarga Rangga dan keluarga dan bapaknya gitu, yang menandakan bau-bau masa sebelumnya. Dan kayaknya masih relevan hari ini. Sangat tentunya. Sangat tentunya. Dimana kita kayaknya bisa juga tetap bersuara, tapi kadang-kadang juga ada rasa takut gitu. Dan jadi menurut saya masa remaja itu juga bisa menandakan situasi hari ini gitu. Nah, di sebelahnya ada orang yang saat ini menjadi pemeran utama di film yang besar banget. Lea menjadi cinta. Gimana perasaannya? Gimana ya? Gimana perasaannya? Ini kesempatan yang besar banget, dan film yang benar-benar se-legendary itu aku baru tahu ternyata jadi di Australia dijadiin untuk pelajaran bahasa Indonesia. Tapi memang iya sih, itu ngefek itu film ini ke generasi aku pun, sampai ke generasi di bawah aku pun masih dikenal menjadi film yang lumayan ngefek ke kehidupan mereka. Jadi it's an honor lah buat aku bisa di sini dan belajar juga ikutan di project yang sangat indah ini gitu. Dan gimana perasaannya ketika waktu awal aku jadi cinta loh? Bersyukur banget loh, ya ampun. Aku tuh itu mimpi aku banget dari kecil gitu. Iya, dan aku suka banget. Bisa sih. Iya. Tanya Bunda. Hafal dia dialognya. Hafal. Beneran, sumpah aku beneran. Hafal itu. Pasti yang di keluarga yang jadi cintanya ayah ya. Oke.
kan saya lagi semua karakter di film ini semuanya tuh kuat sampai Mili Mamet Mereka Power Diman. Power Diman semua Mili Mamet tuh sampai dibikin film sendiri. Itu sekuat itu karakternya gitu. Nah, tentunya kan nggak mudah untuk akhirnya setelah 23 tahun dibuat ulang, di reborn untuk mencari orang-orang yang sekuat karakternya ini, ya kan? Nah, Mas Riri dan Mbak Mira, gimana sih cara nyari orang-orang yang punya karakter sekuat ini juga gitu? Dari duluan, gue duluan. Memang waktu awal ide bahwa kita meremake karya kita sendiri sebenarnya kita remake, tapi justru merasa bahwa IP yang memang sudah besar dan dikenal oleh banyak orang ini ternyata memang cerita yang paling tepat untuk menemukan aktor-aktor baru gitu, karena dia punya ensemble yang sangat kuat ya. Ada Geng Cinta, ada Mamet, ada Borne, tentunya ada Rangga gitu. Dan Pak Wardiman ya, dan Pak Taufik dan lain-lain gitu. Jadi keinginan utamanya sebenarnya ini justru menjadi kesempatan emas untuk kita menggali lagi bakat-bakat muda seusia Lea dan teman-temannya gitu. Nicholas Saputra ikut serta di sini menjadi co-producer, jadi dia producing partner saya, dan dia juga melihat hal yang sama. Jadi kita tuh justru excited banget waktu mencari pemain-pemain baru ini gitu. Dan yang lucu itu Nico selalu bilang gitu, ini kita nyarinya adalah karakter bukan look alike ya gitu. Jadi tidak sedang mencari Nicholas Saputra, Dian Sastrowardoyo, Titi Kamal, Adinia Wirasti dan lain-lain, tapi kita sedang mencari Cinta yang baru, Rangga yang baru, Carmen yang baru, dan karakternya sudah kuat gitu. Dan pada ujungnya kayaknya si karakter-karakter ini yang menemukan siapa yang harus memerankan. At the end ya, karena kita kayak panjang banget kan, kita audisi itu sampai 7 bulan ya. Wow. So it's a long time. Dan ketika udah dapet itu kayak ini memang Cinta gitu, ini memang Carmen, ini memang Mili, itu keluar dari personality mereka. Jadi kayaknya ketika kita memutuskan iya memang dan oke semuanya gitu, itu berarti memang karakternya sudah memilih siapa yang harus menjadi. Dan ada juga hal yang menjadi kebaruan dari Rangga dan Cinta, dari Ada Penangan Cinta adalah di film ini nuansa musiknya tuh lebih kuat. Kalau dulu kita mendengar suara pencipta lagu Melly Goeslaw yang menjadi latar sama fenomenalnya dengan filmnya, sekarang lagu-lagu itu, lagu yang sama di rearrange kemudian dinyanyikan oleh karakter-karakter yang ada di dalamnya. Jadi Lea, Jasmine, Daniela, Kiandra dan Katiana itu semua punya kemampuan menyanyi. Jadi memang ini satu nilai yang mestinya sih kalau buat saya sebagai sutradara jadi kayak playground yang baru gitu ya. Menemukan cara bercerita, pola bercerita yang berbeda gitu. Kenapa sampai selama itu 7 bulan untuk mengaudisi? Kita memang menyiapkan seluruh Indonesia ya? Seluruh Indonesia. Memang kita menyiapkan diri bahwa kita harus mendapatkan orang yang tepat, karena nggak cuma kayak tadi Riri bilang, dia nggak bisa cuma berbakat dalam seni peran, tapi juga harus bisa nyanyi, juga harus bisa menari, gitu. Punya olah tubuh yang baik. Gitu. Jadi itu yang kadang suaranya oke banget, narinya oke banget, tapi perannya kurang. Kadang perannya bagus banget, tapi ternyata jadi kita memang tahu ini akan panjang. Itu baru satu hal. Yang kemudian kan chemistry. Geng Cinta misalnya. Ini harus harus benar-benar chemistry-nya itu tepat, karena mereka punya karakter yang sangat kuat masing-masing kan. Kemudian Cinta dan Alia, dua yang paling dekat di antara geng Cinta, yang kayak saling tahu rahasia, itu juga harus cocok gitu. Dan tentunya Rangga dan Cinta, itu harus chemistry-nya harus jadi gitu. Jadi emang waktunya nggak gampang.
Kamu aja dipasang-pasangin kan sama ini, sama ini, sama ini, sama ini. Nah, Enggak. Enggak ya? Kamu enggak ya? Aku belum sempat kamu ketemu enggak ya? siapapun, makanya aku tuh penasaran banget siapa sih gitu. Berarti udah di sini. Aku beneran gitu, aku cuma pertama kali ketemu itu cuma Maura itu Kiandra. Oh iya, kamu iya benar. Jadi yang lucu itu dulu kita terakhir dapetin itu Rangga. Oke. Niko itu terakhir yang kita temukan di Ada Dengan Cinta. Oke. Karena harus mencari padanannya Dian Sastrowardoyo yang bisa kira-kira gitu cocok ya. Kalau sekarang kebalikannya kita sudah menemukan Rangga. Jadi kita harus mencari cinta yang bisa cocok gitu. Jadi dia memang yang terakhir begitu ketemu El langsung Gimana? Ceritain dong, aku awal audisi gimana? Awal audisi tuh aku awalnya online auditionnya. Oke. Jadi nyanyi Suara Hati Seorang Kasih, main gitar 2 kali, terus udah gitu dance. Aku tuh gak bisa dance tau dulu tuh, sumpah. Tapi ya udah aku dance aja gitu. Aku bener-bener pengen banget. Terus udah gitu aku kalau casting yang pakai skrip itu di kantor. Akhirnya aku dipanggil ke kantor. Syaratnya pakai seragam SMA. Terus bare face total, rambutnya gak diapain gitu. Waktu itu tuh rambut aku masih coklat. Bener masih yang kayak berantakan banget. Terus udah gitu di situ aku gak ketemu siapa-siapa. Aku cuman sama Mas Riri doang, sama asistennya Mas Riri, Kandra. Terus kayak 4 kali, 5 kali. Terus kayaknya kali ke-4 atau ke-5 gitu aku ketemu sama yang jadi Alia. Oke. Apa yang Mas Riri lihat dari Alia? Dari cinta. dari Lea. Dari cinta. Dari Lea. Dia punya yang pasti kayak kita bisa, kalau saya sih bisa membayangkan dia bisa jadi leader dari sebuah kelompok gitu. Maksudnya cukup berani bicara dan punya kayak sedikit angkuh dan sombongnya gitu. Tapi pada saat yang sama punya sisi sensitif. Itu yang paling utama. Terus ya dia punya, nggak tahu sih ya, dia udah punya pesona, dia udah punya kartu duluan gitu. Emang Lea angkuh dan sombong? Enggak kan? Maksudnya kamu punya itunya kalau Feel-nya, vibe-nya bisa. leading maksudnya. Oh iya. Bukan lead. Terus habis itu dia memang bisa bercerita bahwa film ini film yang berpengaruh untuk hidup dia. Gitu. Agak bokis sih sebenarnya. Gak seriusan. Tahu bokis gak? Kamu tahu bokis gak? Tahu bokis gak? Apaan? Bohong. Paling bisa. Bokis tuh bisa. Paling bisa aja. Gitu. Enggak sih, bener bokis itu bohong. Tapi proses. Cukup panjang dan ya mungkin pada saat yang sama ada kayak kesamaan gitu atau kesamaan atau ensemble yang enak gitu ya dengan dia dan teman-temannya yang kurang lebih paling dekat dengan bayangan kami juga waktu itu. Ya kerasa sih ketika aku lihat trailernya dia ngomong, lu tuh nggak penting. Ngomong amat. Langsung lau sokap. Emang lu penting? Kamu tahu nggak lau sokap? Lau Lo so akrab. Enggak. Lo siapa? Itulah cara. Nah, beda generasi. Gitu. Film Rangga dan Cinta ini kan akhirnya situasi ini dikembalikan ke tahun 2021 2021 ya. Kenapa nggak 2025? Betul. Ini mungkin udah banyak yang banyak. Kenapa? Harus gue enggak kan? Waktu yang paling tepat untuk menggambarkan dynamic ini adalah itu. Yang itu maksudnya itu ada banyak hal yang kalau buat kami tahun 2000-an itu secara visual, secara mental gitu ya, menggambarkan manusia-manusia atau remaja-remaja yang tepat. Kita juga melihat banyak kode-kode yang sebenarnya menariknya sedang kembali menjadi kayak siklus tren hari ini. Iya, Y2K. Ya, itu gaya celana lo ya itu kan. Itu. Tapi maksudnya itu dan yang penting juga penonton yang generasi sekarang yang adalah usianya Lea, usianya El gitu. Itu sebenarnya perlu tahu apa yang terjadi di tahun 2000-an. Betul. Kemudian apa? Mereka akan berpikir, hari ini emangnya lebih baik ya? Nah, gitu. Sebenarnya kan ceritanya sendiri, kita kan memang memutuskan untuk meremake. Cerita dan plot dan semua nuansa Ada Dengan Cinta itu
tidak bisa kita buat di tahun 2025. Kalau kata Rian, kalau harus ngejar Rangga di Terminal 3 Jakarta nggak nyampe-nyampe, jauh banget ya. Betul sih, betul. Dan kok susah amat sampai harus dikejar-kejar, tinggal telepon kan? Tinggal cek IG-nya lagi. Betul. So ini sebenarnya sebuah waktu yang bisa ditengok kembali oleh banyak orang gitu. Ketika kita berinteraksi itu langsung. Ketika apa yang terjadi itu tidak melalui social media atau gadget gitu. Jadi lebih menghargai waktu juga. Bagaimana buku itu menjadi sesuatu, dan sekarang juga buku lagi mulai hype lagi gitu. So gitu sih. Tapi kan salah satu yang mungkin ini aku ngeliat perbedaan generasi sebelumnya sama sekarang tuh sampai banyak banget istilah, sampai ada love language dan yang mungkin menjadi salah satu diada-adain gitu ya. Betul, diada-adain menjadi permasalahan tren-tren ya. Ya, entah love language-nya manajemen building atau team building macam-macam lah. Itu apakah ada adaptasi tertentu gitu dari yang tahun sekarang gitu dalam Rangga dan Cinta sekarang gitu? Dalam dialog gitu-gitu. Iya, betul. Dialog. Sebenarnya kalau menurut saya dulu nggak ada istilahnya aja. Tapi kalau lihat kembali film Ada Barengan Cinta. Itu enemies to lover trope. Kan? Kalau sekarang nyebutnya. Siapa yang green flag, siapa yang red flag. Ada gitu. Okay. Siapa yang memperlihatkan gestur dengan love language-nya ada gitu. Kan itu lebih tidak menarik. berlabel. Itu lebih menarik. Words of affirmation. Akan melahirkan percakapan-percakapan. Ada word of affirmation Words juga. of affirmation. No smoking area. Ada semua. Istilahnya macam sekarang tuh banyak sekali, benar. Labelnya banyak ya. Betul, label-label yang akhirnya bikin bingung saya diputusin gara-gara itu. Oh no. Ya curhat, ada buku curhat, mana buku curhat? Oke, udah jelasin itu sebenarnya pertanyaan yang melekat banget. Memang akhirnya di tahun 2001 itu atau 2002 itu kita tuh begitu menghargai waktu, karena kita untuk berkomunikasi aja mungkin butuh seminggu untuk ketemu lagi, dan sekarang tuh ya? Betul, sekarang orang nggak dibalas chatnya sejam aja dibilang ghosting kan. Benar. Dibalas sejam itu akhirnya berusaha menghargai kembali waktu untuk bertemu dan jadi pas ketemu nggak main handphone gitu kan. Betul, itu kayaknya pengen aku. Oh pengen aku ada di era itu. Nanti kembali. Kamu merasa salah lahir. Kamu merasa salah lahir dengan. Oke, katanya film Rangga dan Cinta ini yang kali ini berbeda karena kalian merangkul banyak mitra. Banyak banget. Sebanyak apa? Mitra dalam bentuk investasi atau co-investor, atau kita menyebutnya sebagai EP, executive producer, itu ada, kalau aku nggak salah hitung, 7 perusahaan dan 3 perorangan. Oke. Berarti hampir 10 ya, semoga nggak salah hitung. Tapi memang banyak sekali, karena memang kami ini di Miles adalah PH individu ya, kecil, dan kita bikin film itu satu-satu. Jadi kecil apaan? Film yang bagus-bagus terus. Terima kasih. Kecil apa? Film yang bagus-bagus terus. Tapi kita bukan studio besar yang misalnya dalam 1 tahun bisa membuat film 5-7. Kita bikin film tuh setahun satu aja udah oke banget. Dan ini sekarang sebenarnya film terakhir kita tahun 2023. 2024 kita nggak punya film, baru 2025 kita ada film lagi gitu. Jadi untuk membuat sebuah film, untuk mendapatkan kapital itu kita memang jadinya satu-satu, nggak bisa sekalian 5 film gitu. Dan mode dari kemitraan untuk memproduksi sekarang, kalau untuk yang independent film companies kebanyakan memang begitu, mencari partner yang lumayan banyak, tapi juga di luar partner-partner yang memang lokal, kita juga punya 2 partner dari luar Indonesia gitu. Sebenarnya yang pertama karena dengan satu namanya Barung Song, itu dari Korea Selatan, dia juga menjadi kayak
distributor kita untuk di luar Indonesia. Terus kita ada satu lagi Media Prima itu dari Malaysia untuk membantu distribusi ke Malaysia. Jadi sebenarnya untuk memperluas juga jaringan distribusinya, memperkenalkan film ini, dan kedua perusahaan itu udah kenal banget sama Ada Dengan Cinta. Jadi mereka juga sangat excited ketika mendengar Ada Dengan Cinta akan ada rebirth-nya dan akan ada sentuhan musik atau musikalitas di dalamnya gitu. Buat mereka itu sesuatu yang baru gitu. Nggak ada bantuan dari pemerintah. Oke. Aku baru keinget pertanyaan. 6,7 miliar. Aku baru keinget pertanyaan. Aku mau nanya sama Lea. Ya. Tadi soal perasaan tahun 2001 lalu dengan perasaan Lea sebagai Gen Z. Gimana cara ngonekinnya? Konekin ya? Gimana? Perasaannya. Nanya sama bapak ibu enggak? Aku nanya sama ayah sama bunda kayak gimana zaman itu dan kayak karena Mas Riri banyak nyebut juga di zaman itu apa yang terjadi dari background keluarga Rangga. Jadi aku juga nanya apa yang terjadi di luar kehidupan seru-serunya gitu loh. Oke, berarti dengan itu aku bisa mencoba mengerti isi pikirannya Rangga dan isi pikirannya Cinta. Aku nggak perlu untuk kayak nyatuin antara Gen Z sama zaman itunya sih, tapi lebih kayak mengenal zaman itu dan mengenal isu-isu di zaman itu dan cara berpikir Rangga dan cara berpikir Cinta, ensemble-nya Geng Cinta, warmth of the friendship sama rasanya ngobrol dan penasaran sama Rangganya itu. Ya maksudku adalah munculin perasaan dirimu kan Gen Z gitu, menarik diri aku jadi diri, di zaman itu, dengerin lagu-lagu zaman dulu, pakai bajunya kan berubah kan, rambut juga berubah, terus mulai ngeliat kayak trends zaman itu kayak gimana, terus udah gitu aku banyak nanya sama orang-orang yang memang pada zaman itu SMA, which is Bunda, teman-temannya Bunda kayak gitu. Main ke wartel nggak? Enggak lagi. Enggak main ke wartel ya? Ya, coba main deh sekali-kali ke wartel. Nelpon ngeliatin udah angkanya berapa gitu. Aku dengerin kaset. Oh, dengerin kaset. Dengerin kaset. Diputer-puter enggak pakai buka ya? Pakai pensil ya. Nah, itu enggak tahu tuh gimana untuk nge-rewind. Oh, kok gini sih aku gini? Iya, soalnya ada bolong 2, jadi masuk terus di. Tapi aku gini pelan-pelan kata Oh, Bunda. sebenarnya bisa gitu. Oh, gitu. Gitu. Oke, kita akan lanjutin obrolannya karena seru banget ini mengenai film yang sampai saat ini aja di kepalaku langsung itu langsung masih ada di kepalaku, dan kita akan lanjut obrolannya bersama Mas Ari Riza, Mbak Mira Lesmana, dan Ada Lea. Selamat datang. Cantik itu bukan tentang kesempurnaan, bukan pula tentang memenuhi standar. Cantika.com hadir memenuhi kebutuhan perempuan atas berbagai peran yang dijalani. Cantika.com, milik setiap perempuan. Kembali lagi bersama saya Yuda dan bersama satu orang aktris termuda Indonesia dan sutradara dan produser yang namanya semua orang di Indonesia udah tahu. Udah nggak usah disebutin lagi karena udah pada tahu kan. Ngomongin tadi udah ngobrol seru-seru banget tentang film Rangga dan Cinta yang akan tayang di bulan Oktober. Ya. Tanggal 2 2025 ulang tahunnya Mas Riri, guys. Yeay.
Yang ke? Yang ke 2025. Yang ke 25. Oh, yang ke 25. Mantap sekali. Singkatan dari Kelom Pencapir. Hah? Apaan itu? Kelom Pencapir. Kelom Pencapir. Iya. Kelompok. Apa? Kelompok, bener. Kelompok pencaksi kelompok kuping. Kamu nggak apa-apa, aku juga. Aku juga nggak tahu kok. Kelompok mendengar apa? Kelom Pencapir, kelompok membaca, pendengar dan pemirsa. Oh, pemirsa. Itu dari mana? Itu zaman TVRI waktu itu. Televisi Republik Indonesia. Aku nggak diceritain ya sama Bunda ya. Itu oke. Itu bapaknya mama kamu sebenarnya, bapaknya bunda kamu itu umur dia. Tapi tahun 2000 di situ ada Kelom Masih. Pencapir. Masih. Oke, pertanyaannya, uang 500 kertas Bisa pada beli apa? zaman itu gambarnya apa? Ih, nggak tahu kalau kayak gitu mah. Cuman aku tahu 500 perak bisa beli bakso. Udah tahu gitu. Orang hutan. Betul. Betul. Yang dulu jokesnya, jadi sebelahnya itu ada rumah. Jadi tok. Yudanya ada di mana belakang itu gambar rumahnya. itu jokesnya itu zaman dulu itu. Oh gitu. Itu zaman dulu emang gak ada mainannya kayak gitu. Gue mungkin di masa itu udah mainnya ribuan sih. Iya. Waktu itu saya masih mainan gitu kayak gitu. Oke, Mas Riri dan Mbak Mira, target marketnya film ini ke siapa sih sebenarnya? Apakah beneran hanya mengajak orang-orang ada padakan cinta lovers, nostalgia aja, atau memang kepada seluruh anak-anak yang sekarang itu ayo semuanya nonton? Sudah dijawab. Kenapa? Semuanya, karena yang older, yang udah pernah nonton Ada Padakan Cinta bisa bernostalgia bareng. Kalau yang sekarang bisa melihat ini jadi sesuatu yang mereka relate, atau mungkin jadi kayak yang even yang belum SMA menurut aku ya, bisa ngelihat kayak oke, gue SMA mau kayak gitu. Mau kayak Rangga mau kayak Cinta mau kayak Maura gitu. Mau punya geng gitu. Jadi kayak melihat itu jadi contoh, jadi pelajaran juga sastranya gitu dan politiknya gitu. Ini kan kayak mengajak kita semua bukan sekedar kembali ke tahun 2001 2002 atau sekedar mengajak dulu yang pernah menonton Ada Padakan Cinta, tapi cerita ini kan seperti memotret masa SMA, dan setiap orang itu masa SMA itu pasti sangat penting dalam hidupnya. Dan baik yang mau menjadi SMA itu sudah look forward to it, atau umur berapapun bisa bernostalgia. Jadi bukan cuma milenial gitu. Jadi ini sangat-sangat terbuka, atau Gen Z yang baru aja masuk kerja pengen ngelihat lagi. Dulu gue waktu SMA seperti apa ya, gue memvalue banyak hal gitu. Masa remaja itu kan, masa SMA itu kan gimana ya, masa yang kita sedang muda-mudanya, sedang happy-happynya, sedang berkumpul-kumpulnya gitu. Tapi nggak berarti yang mereka hadapi itu mudah gitu. Justru banyak hal kita pelajari sebelum kita jadi dewasa itu. Momennya ya di situ, dan ini momen penting gitu. Merasakan cinta pertama, merasakan bahagia, merasakan patah hati. Itu bisa kita reflect dari emosi-emosi tersebut. Kenapa kita menjadi orang yang seperti ini hari ini gitu. Jadi itu sih sebenarnya masa SMA itu kita celebrate untuk kita coba ingat kembali gitu. Banyak lihat komentar-komentar di sosial media mengenai film ini. Ini film ini mau ngarahnya kemana sih? Apakah hanya sekedar mau mengulang saja, atau ada sesuatu yang terbarukan selain drama musikalnya juga gitu? Apa sih yang? Iya, kalau saya yakin mereka, Lea, L dan teman-teman gitu, itu memberi banyak nuansa yang baru gitu. Karena pengalaman mereka sebagai anak sekarang masuk ke dalam tokoh-tokohnya itu dengan pengalaman-pengalaman, dengan kepekaan mereka sendiri gitu. Dan itu yang menjadikan ya ada beberapa dialog yang pasti kita sudah sangat kenal ya, ikoniknya Ada Padakan Cinta, tapi di film ini dia berada di dalam level yang berbeda gitu, dengan kepekaannya anak-anak ini masing-masing. Selain itu tentu saja
kita pasti akan melihat ini sebagai film yang kayak film sekarang, tapi settingnya nggak terlalu jauh di masa yang dulu gitu. Ini film persoalan sekarang jadi itu yang saya yakini dan saya sangat nyaman gitu rasanya mengerjakannya ya bersama mereka gitu ya. Kalau kita jadi penonton, kalau kita jadi sutradara tuh untungnya kita jadi penonton pertama. Jadi di lapangan pun udah kayak lihat gitu bagaimana situasinya, dan buat saya itu satu hal yang saya merasa tiap hari ya, ditambah musik ya, ditambah semua seni yang mereka berikan di film ini itu jadi kekuatan. Di sini juga saya bekerja sama ya, kita nyebut itu tuh geng cinta gitu. Kenapa? Karena semua kayak pemimpin departemennya nih, sinematografernya, production designernya, editornya tuh cewek-cewek semua. Jadi film ini akan memberikan juga warna yang lain gitu dalam penceritaan atau sensitivitas penceritaan. Itu sih. Ini film pertama kamu Pak? Pertama. Gimana? Rasanya di direct sama dua orang. Warm banget rasanya, iya. Surprisingly. Aku yang meluk. Aku ngerasanya banyak banget yang aku belajar dari sini sih, kayak banyak ilmu-ilmu yang menurut aku nggak tahu aku butuhin sebelumnya. Yang dimana aku juga pada saat memulai masuk ke dalam this workplace aja itu aku masih SMA kelas 3 gitu. Jadi itu lumayan membantu aku secara person juga untuk mengerti beberapa hal gitu loh. Nah, di direct juga sama Dian Sastro nggak? Enggak. Ketemu langsung gitu, ketemu di mereka mendukung banget sih. Mereka datang ke lokasi. Gimana Lea waktu gitu? Aku waktu itu tuh nervous, jadi aku nggak sempet nanya apa-apa ya. Salstrak banget. Salstrak. Jadi semuanya tuh satu-satu pada disamperin gitu. Tapi kita semua tuh lebih kayak di comfort, dirangkul, ketemu, halo, how's shooting gitu-gitu loh. Di film pertama dan menjadi salah satu bintang utama di film, perasaannya gimana sih? Karena aku pernah main film sama Mbak Mira. Iya. Pertama kali main film, suaraku nggak keluar. Kenapa? Hilang, nggak ada, suaranya nggak ada di tenggorokan. Nggak ada, aku langsung Mbak boleh tek enggak? Hilang suaraku di tenggorokan. Itu kamu ngerasain itu atau enggak? Akhirnya udah. Hari pertama aku sama El tuh sama-sama nervous. Jadi kita tuh kayak kita nggak tahu how we do gitu. Jadi kita nanya, tadi udah belum sih gitu. Mas Riri tadi beneran udah, Mbak Mira tadi kita udah belum sih gitu. Terus kita tuh sama-sama mau melihat kayak kita perkembangannya gimana gitu, hari kedua, hari ketiga gitu. Tapi kita enjoy every moment gitu. Even yang nervous-nervousnya juga kita enjoy banget, karena di situ pun kita nggak ditinggalin sama Mbak Mira sama Mas Riri. Karena mereka latihannya itu sebelum syuting itu ada 4 bulan yang sangat intens, reading, blocking, tentunya di ruang yang berbeda. Jadi mungkin yang dimaksud tadi ketika ini udah bener belum ya, karena beda kan. Kalau reading kan nggak dipotong-potong shotnya gitu. Sebenarnya kalau di lokasi kan kayak belum selesai harus pindah Cuma karena mereka juga udah latihan. Lancar banget sih semuanya. Mereka yang suka kadang-kadang itu benar udah. Benar, itu yakin gitu. Yakin. Berarti akhirnya sense udahnya dikembalikan pada Pak sutradara. Kalau saya sih oke terus sih rasanya. Kan persiapannya udah cukup panjang. Tapi sebenarnya gini, kalau kita latihan, kita mempersiapkan mereka itu, serunya itu apa? Hari pertama itu tetap hari yang kita berharap ada sesuatu yang baru lagi yang mereka kasih gitu. Dan itu yang saya rasakan. Itu yang membuat set film itu selalu seru kan. Ketika apa yang kita udah siapin tuh sama mereka nanti dicari yang baru gitu. Karena pasti begitu kamera menyala, mereka bereaksi terhadap kamera itu ada sesuatu yang baru gitu, yang mengejutkan, itu yang saya selalu cari dan selalu saya temukan. Pengen banget lihat reaksi mereka. Sebenarnya terus terang udah ada beberapa yang kita ajak tonton hardcore fans gitu. Dan so far hardcore fans. Hardcore fans milenial. Milenial. Apa kamu mau disebut milenial aja? Dia kan pengen hidup dia pengennya milenial. Dan menarik sekali gitu. Ya nggak bisa disebutin sekarang, tapi artinya saya excited banget untuk
mengajak semua milenial untuk merasakan Rangga dan Cinta. Kita tuh udah hidup dengan film ini dan menjadi bagian dari kehidupan kita itu tidak berhenti selama 23 tahun. Dia sudah menjadi, maksudnya biar bagaimanapun saya tuh udah merasa karya yang utuh sendiri gitu. Betul, saya sudah merasa bahwa ini adalah satu film yang mungkin kalau ditanya apakah bisa lebih baik atau apa, tidak mungkin, nggak mungkin. Itu adalah origin yang sama-sama kami ciptakan dulu di tahun dan periode kita mentalnya juga 23 tahun yang lalu. Sekarang kita berada di waktu yang lompat cukup jauh gitu, dan serunya itu adalah kami bertemu dengan anak-anak muda ini yang memberikan begitu banyak insight baru gitu. Setiap kali kamera diletakkan gitu oleh sinematografernya gitu, kemudian dari sini ya kita nanti kemudian akan bergerak ke sini, saya merasakan kayak ada sesuatu yang muncul yang berbeda gitu. Dan ya dia menjadi Rangga dan Cinta. Kalau misalnya Lea ingin menyampaikan perasaan apa sih ketika setelah main film ini nih, perasaan apa ya pengen Lea sampaikan? Aku pengen penonton ngerasain apa yang aku rasain pada saat aku bermain di situ. Apa tuh? Ya, the butterflies, the warmth, pelajaran-pelajarannya. Aku pengen penonton juga bisa ikutan merasakan lagu-lagunya, terus vibe-nya. Aku pengen penonton juga merasakan apa isi pikirannya Rangga yang bikin aku penasaran gitu. Jadi ikut-ikutan penasaran juga, pengen ikut-ikutan ngerasain butterfly happy-happy-nya juga gitu. Apalagi lagunya. Emang Rangga tuh kalau zaman sekarang tuh orangnya kayak gimana sih? Zaman sekarang? Ya. Kayak Rangga sekarang. Kayak Rangga di Rangga Cinta. Kayak di Rangga Cinta, iya. Sebutannya apa? Orang kayak Rangga tuh agresif? Antik. Antik, ancient gitu. Ancient. Kayak timeless. Rangga tuh timeless. Wow. Rangga tuh timeless ya. Dulu tuh banyak banget orang-orang yang pengen banget jadi Rangga. Jadi Rangga ya. Iya. Pengen banget jadi Rangga itu. Itu bawa buku. Iya. Nyari siapa cintaku. Jadi pada bikin puisi nggak? Malah jadi pada ini milih Mamet. Dan katanya bahkan ada cowok-cowok yang juga punya geng cinta. Jadi karakter-karakter dalam geng cinta itu juga ada di diri cowok. Jadi ada satu teman kami yang milenial yang kebetulan sudah menonton dan sharing, dia bilang, gue tuh Carmen dulu dan gue punya teman cowok yang Alia. Jadi artinya karakter itu yang sensitif, yang doyan sport gitu, yang leader itu tetap ada gitu. Padahal cowok-cowok 4, cewek 1. Enggak berbalas gender, karakter. Bener. Relatable banget tuh. Ada nggak di sekarang kehidupan kamu sekarang orang-orang kayak gitu? Orang-orang kayak geng cinta? Iya. Ada dong. Ada. Teman-teman aku punya satu friend group bersepuluh. Basically ya kayak gitu, rasanya kayak gitu. Banyak banget kan gitu. Enggak, tapi bersepuluh, tapi yang kayak yang ceweknya cuma 7 gitu. Dan itu pun juga kita kepisah-pisah gitu. Tapi pada saat udah bersama tuh rasanya kayak gitu. Kalau Mbak Mira mau menyampaikan perasaan apa sih kepada penonton? Untuk di Rangga dan Cinta ini, musik, lirik, tiba-tiba yang dulu kita udah tahu bahwa lagu itu bagus dan dekat dengan kita. Di Rangga dan Cinta ini maknanya akan jauh lebih terasa. Yang dulu mungkin kita hanya ini ada lagu apa gitu aku bahagia atau apapun itu. Kali ini di dalam versi Rangga dan Cinta di mana ada nuansa musikalnya, itu arti dari lagu-lagu tersebut yang sudah dicintai ini tiba-tiba menjadi lebih bermakna, dan saya pengen banget semua bisa merasakan itu, jadi emosi yang bahkan lebih gitu melalui lagu-lagunya. Nah, Mas Riri, kalau Mas Riri sendiri apa? Ya. Saya pikir ini kesempatan yang bagus lagi untuk menyadari bahwa bioskop itu adalah tempat berkumpul dan mengalami sesuatu yang khusus gitu. Ya, kita tentu saja film Ada Peringan Cinta 23 tahun yang lalu itu adalah film yang
mungkin kalau kita alami sangat nostalgic gitu ya kalau ditonton lagi sekarang. Sekarang menonton film baru ini, film Rangga dan Cinta, dia menjadi kayak pengalaman yang baru dan menyadarkan kita akan kekuatan film di dalam ruangan yang gelap itu. Kita bisa dibawa ke dalam sebuah situasi yang baru. Energinya juga saya pikir jauh lebih tinggi ya karena musik gitu. Jadi ya mudah-mudahan begitu masuk ke dalam, mungkin dalam 5 menit pertama aja kita udah masuk ke dalam pengalaman yang baru. Itu yang saya pengen banget dirasakan gitu. Jadi kayak this is totally new. Ini sesuatu yang khusus banget gitu. Tolong bioskop-bioskop yang udah tutup buka lagi ya. Biar kita bisa mengenang-kenang zaman dulu. Itu jadi nggak sabar banget film Rangga dan Cinta akan segera tayang. Ini nih mau ada di festival nggak sih musikal? Moga-moga. Kamu tayangnya kapan? Ini. Apanya? Ini. Tayang kapan sih? Sebelum tanggal, kayaknya sebelum Oktober ya, sebelum Agustus kayaknya. Synchronize Fest. Agustus. Ada ya, bener ya, Sinkro ya? Di Synchronize Fest akan ada. Kita akan manggung di Synchronize. Synchronize Fest. Tanggal 4 Oktober. 4, 5, 6 ya. Tapi kita di tanggal 4. 3, 4, 5. Kita tanggal 3, 4, 5 atau tanggal 4? Iya, kita di tanggal 4. Tanggal 5-nya saya ulang tahun. Oh, dekat sekali. Berarti lo bisa ngajak semua teman-teman SMA lo dulu nonton dong. Jauh di Cirebon. Gak apa-apa dong, deket lah berapa jam. Atau lo yang ke Cirebon? Bisa sih, gue yang ke Cirebon sih. Tapi aku baru ingat nanti Lea juga akan tampil juga di sana. Iya, Synchronize. Akan membawakan nyanyi-nyanyi juga di sana. Yes. Jadi nggak sabar itu bakal seseru apa setelah nonton tanggal 2, terus kalian nonton langsung di sana. Keseruannya bakal seperti apa? Ikut ya? Aku jadi Kamu paling depan. Jadi Borneo menjadi Rangga. Aku jadi pas satpamnya aja. Ada aku di sana. Ayo nanti aku datang ke sana pakai baju SMA deh. Yes. Kayaknya. Yes. Dibikin deh nanti kampanye. Kayaknya seru tuh pas pakai baju SMA ya. Pakai baju SMA buat yang mau nonton Rangga dan Cinta pakai baju SMA. Kayaknya seru dibikin seperti itu. Aku pakai baju kepala sekolah aja kan. Tetap. Oke, seru banget ngobrolan kali ini, sangat nostalgic. Serunya ntar tanggal Oktober nih akan menjadi hari yang saya dan teman-teman semua tunggu untuk segera tayang. Sebelum tentunya ditutup, aku mau nanya dulu satu-satu tuh dari Lea dulu. Kata-kata Lea untuk para penonton. Semoga kalian senang sama karya kita. Semoga kalian bisa merasakan apa yang aku rasakan, apa yang Rangga rasakan, apa yang Maura, Mili, Carmen, dan Mamet, dan Borne juga rasakan. Semoga kalian enjoy sama keluarga kalian, teman-teman kalian, diri kalian sendiri atau pasangan kalian. Sending all my love. Oke, Mbak Mila, silakan. Kita sama-sama Sini. Kita sama-sama rayakan masa SMA, rayakan jatuh cinta, dan rayakan bahagia. Dulu SMA dibeliin es batu aja seneng loh. Harus bunga yang harganya 200.000 mahal. Mas, silakan. Ini adalah kesempatan untuk ngumpul bareng, merasakan lagi kebahagiaan masa SMA. Jadi tonton Rangga dan Cinta 2 Oktober 2025. Ayo semuanya kita chat lagi di grup WhatsApp SMA itu, alumni perangkatan, alumni semua angkatan, semuanya kumpulin semuanya SMA, SMP semuanya. Kita bikin reuni, kalau ketemu jangan ngobrolin penyakit. Jangan ngobrolin penyakit. Ngobrolin yang seru-seru aja waktu SMA. Sekarang udah ngobrolin sekarang kayak gitu. Iya ya, problem ya. Penyakit gitu, ngobrolin kalau anak sakit dikasih obatnya apa gitu. Ini grup SMA saya kalau mau lihat. Sekali lagi terima kasih Mbak Mira, Mas Ridi. Saya terima kasih. Mudah-mudahan film ini sukses banget. Amin. Bisa mengembalikan kor-kor kami yang sekarang kosong karena ditelan pekerjaan. Bisa mengisi lagi kebahagiaan-kebahagiaan yang dulu sempat hadir dan
hilang, kini hilang dan kembali lagi terisi sehingga kami bisa menjalani hari dengan lebih semangat dan lebih bahagia lagi. Amin. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton juga. Jangan lupa untuk follow sosial media Tempo di tempo.co, dan juga kalau kalian mau baca berita-berita teraktual, terpercaya semuanya, silakan baca aja di www.tempo.co. Dan bisa baca secara digitalnya ada di App Store, ada di Play Store, dan juga buat teman-teman itu bisa baca dari tahun 1971 bisa baca di situ, dan bisa dapatkan dengan link, diklik di s.id Tempo Plus 2025 s.id Tempo Plus 25. Dan saya bersama Mas Riri, Mbak Mira, dan Lea mengucapkan terima kasih banyak-banyaknya, dan kru yang bertugas. Sampai jumpa dan bye-bye. Dadah. Dadah.